Sahabat tani porang dimanapun berada, walaupun umbi-umbi porang ini sudah kita treatment dan kita tempatkan di tempat yang bagus seperti ini ya, tetapi sekali-sekali perlu kita cek juga. Terkadang ada juga yang busuk seperti ini. Nah, seperti ini dia. Perlu kita cek, mungkin 1-2 ada yang busuk. Nah, ini juga. Nah, ini bonyok dia. Perlu kita pisahkan karena ini bisa menjalar ya, bisa merembet ke umbi-umbi yang lain. Kita cek satu persatu, kita teliti. Nah, kalau yang ini sudah agak kering ya, sudah agak kering karena saya sudah treatment kemarin dengan biopestisida. Nah, kemudian yang bonyok-bonyok ya, yang busuk seperti ini kita potong saja, kita pakai pisau ya, kita potong seperti ini pelan-pelan. Ini pisaunya cukup tajam. Nah, ini kelihatan ada yang busuk. Nah, kita potong sampai bersih, kita potong ya, pelan-pelan. Jangan sampai tersisa sedikit pun yang masih busuk, karena itu walaupun kecil dia akan terus merembet. Nah, jadi kita harus bersihkan sampai bersih, sampai dalam. Kita potong seperti ini. Kita lakukan dengan teliti. Nah, ini agak dalam ya, ini agak dalam, dia sudah menjalar ke dalam. Tidak hanya ke samping dia menjalar, juga menjalar ke dalam. Nah, kemudian ini kita potong juga yang ada di kulitnya. Yang agak dalam kita congkel saja dengan pisau yang agak tajam ya. Nah, setelah dia bersih seperti ini, nah, sampai bersih ya, jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Nah, kemudian nanti kita keringkan. Bisa kita angin-anginkan atau kita bisa jemur sebentar ya di terik matahari. Jangan sampai kering aja, jangan sampai kering semua. Yang penting dia permukaannya sudah tidak basah. Cukup kita jemur sebentar ya, mungkin 2-3 jam saja kita jemur. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang busuk, nah ini sudah agak mengering di bagian atasnya seperti ini. Nah, kemudian kita jemur satu persatu, kita lakukan seperti ini ya, satu persatu kita hilangkan. Nah, kalau ini tidak sengaja saya belah ya, saya potong karena ini memang terkena pacul saat membongkar. Jadi sehingga dia memang riskan. Sekalian aja saya potong-potong kemarin, saya mau pakai umi belah. Kalau ada yang masih tersisa seperti ini ya kita bersihkan lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan satu persatu ya. Walaupun ini sudah kita treatment kemarin dengan biopestisida, kita rendam 5-10 menit, tetapi masih juga ada yang busuk seperti ini. Kadang-kadang tidak kelihatan ya, kalau kita tidak periksa satu persatu tidak kelihatan memang dia. Tetapi kalau kita sudah pencet, nah seperti ini dia. Kita harus hilangkan semua sampai kedalaman berapapun. Kalau masih tersisa sedikit pun tersisa, itu saya yakin bisa tumbuh. Yang penting masih ada dagingnya, masih ada kulitnya, bakal tunasnya di umbi itu saya yakin masih bisa tumbuh. Kalau saya mengutamakan tunas di bagian atas itu masih ada. Tetapi kalau memang tidak ada ya kita coba juga, karena teman-teman juga banyak yang membuktikan walaupun tidak di bagian tunas di atasnya, bagian tunas di baliknya juga bisa tumbuh. Yang penting ada bekas tunas, mungkin di sana nanti dia akan tumbuh. Nah, selanjutnya kita jemur teman-teman.
Nah, selanjutnya kita jemur seperti ini ya. Nah, kalau yang ini sih memang seperti yang saya bilang tadi, ini yang tidak sengaja tercongkel pada saat membongkar. Sekalian saya jemur dengan yang beberapa umbi yang memang busuk setelah kita treatment. Nah, seperti ini. Yang penting dia sudah kering, tidak basah seperti ini. Kita sudah berani simpan. Nah, ini sudah kering, permukaannya sudah kering. Jangan sampai kering nanti jadi chip dia. Ini kering permukaannya aja sudah cukup, barulah kita simpan di rak seperti tadi ya. Kita tunggu sampai musimnya, pasti dia akan tumbuh di musim depan, pasti dia tumbuh. Nah, ini aja di bulan Mei sudah ada beberapa yang bertunas ya. Kita tunggu, kita sabar. Kalau yang seperti ini menurut teman-teman, rekan-rekan di kolom komentar saya pada video saya sebelumnya juga tetap menyarankan yang ini tidak usah dipindah ke lahan, nanti kita tunggu di musimnya saja, karena ini dia akan tetap tumbuh walaupun dia tidak menyentuh tanah, tetapi nutrisi yang di dalam umbinya ini juga akan mampu memberikan nutrisi untuk pertumbuhan tunasnya. Mungkin sampai 3 bulan ke depan mungkin setinggi 5 sampai 7 cm mungkin ini nanti. Dan yang kita belah itu nanti 1 bulan sebelum musim tanam, itu barulah kita nanti kasih set PT agar dia tumbuh. Setelah dia bertunas barulah kita nanti akan pindahkan ke lahan pada saat menjelang awal musim hujan di sekitar bulan September atau Oktober, tergantung dari daerah kita masing-masing. Ada yang mungkin sedikit maju atau yang agak mundur sedikit. Yang penting sudah menjelang musim hujan kita sudah berani memindahkan ke lahan, apalagi dalam jumlah yang besar mungkin butuh waktu, mungkin lebih awal lah. Kalau hujannya belum datang ya kita siram, kita sambil menunggu hujan ya kita siram sekali-sekali biar tidak kering sekali ya. Nah, itulah teman-teman bagaimana caranya mengatasi kita mentreatment umbi-umbi kita yang mengalami busuk seperti ini ya. Sampai jumpa, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya para pemula seperti saya ini. Saya juga pemula, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.